Trik jitu memancing musuh. Saudara elang, kau sungguh kekuatan yang alami. Aku kagum. Kau bisa memahamiku. Ah, kau tanya bagaimana tanganku terluka? Ceritanya panjang. Sebaiknya tidak kuceritakan. Hei, apa yang di mulutmu itu? Inikah empedu ular? Astaga, aneh sekali. Kau menyuruhku memakannya. Kau lawan terakhirku sebelum mati. Sahabat terakhir telah tiba. Aku mendengarkanmu. Saudara elang, tahukah kau bahwa empedu ular ini sungguh? Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Mungkinkah saudara elang yang baru saja menggendongku? Saudara elang? Buah-buahan ini untukku makan. Apa tidak sakit? Oh, aku paham sekarang. Saudara elang, empedu ular yang kau berikan padaku tadi adalah untuk menyembuhkan lukaku. Pantas saja saat aku terbangun tadi, kurasakan aliran darahku jauh lebih lancar. Terima kasih. Hah? Ada meja dan bangku batu di sini. Adakah yang pernah tinggal di sini? Telah 30 tahun lamanya aku mengembara di rimba persilatan. Membantai habis semua musuh bebuyutan. Mengalahkan semua jawara. Dan tiada tanding lagi di dunia ini. Tiada jalan lain bagiku. Hanya bisa mengasingkan diri di pegunungan sunyi. Menjadikan elang sebagai sahabat. Ku cari penantang sepadan sepanjang hayatku, namun tak kunjung ku dapat. Kota sunyi yang sunyi, iblis pedang yang memalukan. Dugu mencari kekalahan. Apakah Dugu yang bersembunyi di sini dalam pengasingan? Aku tidak tahu di mana lelaki tua itu sekarang. Mungkinkah lelaki tua itu telah dimakamkan di sini? Saudara elang. Karena Dugu mencari kekalahan adalah temanmu. Jadi hitunglah. Aku, Yang Kuo, hanyalah juniormu, mengingat kembali saat itu. Dugu mencari kekalahan, walau tewas di gunung pun. Kau tetap menguburkannya untuknya. Tapi aku, Yang Kuo. Bahkan jika aku mati di tengah hiruk pikuk. Kuharap tak ada yang peduli. Kakak Jing,
kulihat kemampuanmu hampir pulih. Rong Er, kupikir aku akan mencarinya besok. Jika kau ingin mengatakan berwawasan luas, partai pengemis bisa disebut yang nomor 1 di dunia. Bicara tentang kemampuan menemukan orang ini, aku tak menyangka kau lebih baik dari mereka. Tapi. Jadi aku tidak bisa menunggu seperti ini setiap hari. Aku mengerti perasaanmu, tapi inilah yang membuatku khawatir. Kakimu yang depan keluar dari Xianyang. Bangsa Mongol datang untuk menyerang kota. Akankah orang-orang di sini menderita? Ngomong-ngomong, apakah ada kabar dari Fuer? Belum. Bocah sialan ini sudah kelewat batas. Bikin bencana besar begini, enak saja cuma sembunyi. Aku tidak percaya lagi. Dia bisa sembunyi untuk sementara waktu, tapi tidak bisa selamanya. Fuer, ibu yang datang, cepat buka pintunya. Ibu. Ibu, akhirnya kau datang. Kapan aku bisa pulang? Ayahmu masih sangat marah sekarang. Bukankah akan semakin memperkeruh suasana jika kau pulang sekarang? Apa kau masih ingin selamat? Tapi ibu, lihatlah. Bagaimana orang bisa hidup di tempat begini? Mau minum teh? Tidak ada. Mau air putih? Juga tidak ada. Kau di sini untuk mengungsi, bukan untuk bersenang-senang. Tapi ibu, lihatlah. Aku bahkan tidak punya pelayan seorang pun. Mau keluar pun tak bisa. Setiap hari aku bosan sekali di sini. Apa bedanya dengan di penjara? Justru karena tempat ini terpencil. Nak, sampai murid-murid klan pengemis pun takkan bisa menemukanmu. Kali ini kau membuat masalah terlalu besar. Kau harus menderita. Ambil pelajaran dari ini. Siapa suruh kau begitu gegabah dan sembrono? Ibu. Baiklah. Masih panas. Cepat makan selagi hangat. Jangan menangis lagi. Apa gunanya menangis? Ibu. Aku ingin pulang. Apa kau memohon pada ayahmu? Jangan lihat ayahmu yang biasanya selalu menuruti ibu. Tapi kalau sudah keras kepala, dia takkan mendengarkan siapapun. Sekarang ibu hanya bisa berharap Guer selamat tanpa kurang suatu apa. Kalau tidak, bahkan ibu pun takkan bisa menyelamatkanmu. Kakak Elang, kenapa kau membawaku ke sini? Kau tidak mungkin menyuruhku terjun, kan? Meski sekarang aku sudah cacat dan juga terkena racun, tapi aku tak ingin mati. Aku punya dasar yang harus dibalas. Kau benar-benar menyuruhku bunuh diri. Kau bilang di bawah sana ada sesuatu? Tanganku tinggal satu sekarang. Kau ingin aku berangkat turun seperti ini? Kau terlalu memandangku tinggi. Kakak Lang, aku ini laki-laki. Bagaimana bisa kau memandang rendah aku? Jangan khawatir. Aku akan kerahkan seluruh kemampuanku. Aku tahu kau baik padaku. Jangan pukul aku. SSSTT. HM, baiklah. Saudara Lang, kalau kau tidak memaksaku, aku tidak berani turun meskipun kau membunuhku. Benih pedang. Iblis pedang, Dugu mencari kekalahan. Tak terkalahkan. Pedang itu terkubur di sini.
Menyerah. Pedang panjang berdiri dalam kesia-siaan. Sungguh menyedihkan. Pendekar senior ini menguasai dunia. Dalam kesendirian, dia punya banyak kesamaan denganku. Tapi tentang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai itu? Sekarang, dalam keadaanku berlengan satu ini. Meskipun bisa bertahan untuk sementara. Aku hanyalah pendekar biasa. Betapa heroiknya orang tua ini semasa hidupnya. Lihat saja kuburan pedang ini, kau bisa merasakan tekanan di bawahnya. Agaknya orang ini pastilah sangat ambisius. Seseorang yang serba bisa. Sayangnya aku lahir terlambat. Aku tidak bisa bertemu dengan orang tua ini. Sungguh disayangkan. Aku tidak bisa seperti Gong Ye Chang di masa lalu, yang memiliki kemampuan memahami bahasa burung dan binatang. Kalau saja bisa, aku bisa mendapatkan dari mulutmu, Saudara. Kisah-kisah heroik tentang orang tua ini. Baik. Benar. Dugu mencari kekalahan dengan ilmu bela diri tiada tara. Pasti meninggalkan beberapa jurus pedang. Kitab pedang tersembunyi di sini. Apakah ini makam pedang? Ada apa di bawah sana? Tajam dan bengis. Tak terkalahkan. Sejak usia lemah. Bertarung dengan para pendekar Heishuo. Pantas. Wah, pedang yang hebat. Pantas senior Dugu menang dengan ilmu pedang ini. Pedang lembut Serape Myrtle yang digunakan sebelum usia 30 tahun. Sialnya, tanpa sengaja melukai para kesatria. Menyesal. Lembah pembuangan yang dalam. Oh. Jadi di sini ada satu pedang yang hilang. Tepat. Pedang berat tanpa ujung tajam. Kelihayan bukan segalanya. Menggunakannya sebelum usia 40 tahun. Berjaya di seluruh dunia. Benar. Wah. Berat sekali. Wah, pedang bulan naga hijau milik Guru Guan. Bahkan tak ada apa-apanya dibanding ini. Pedang ini sangat berat. Dan lihatlah, tidak ada mata pedang di dua sisinya. Bagaimana menggunakannya untuk membunuh musuh? Bagaimana dengan ilmu pedang berbagai perguruan di Barat Selatan? Semuanya ringan. Senior Dugu, pedang ini sangat tidak menguntungkan untuk bertarung. Mudah menderita kerugian. Hei. Hah? Ini pedang kayu? Setelah berumur 40 tahun, ia tak lagi terikat pada benda. Serumputan, bambu, dan batu bisa menjadi pedang. Sejak itu ia menyempurnakan diri. Tanpa pedang lebih hebat. Hei, ilmu silat senior Dugu benar-benar di puncak tertinggi. Mana mungkin bocah rendahan tak dikenal sepertiku bisa menandinginya? Wah. Aduh. Oh. Benar-benar berat. Ayah aduh. Ah, saudara Lang. Kau ingin aku menggunakan pedang berat ini? HM. Ah. Aduh. Ya. Ya. Wah. MMM. Ah. Ya. Ah. Ya. Baiklah. Sepupu. Ah. Kau membuatku makan empedu ular. Karena kita sekarang adalah teman kepercayaan dan sahabat. Maka kebaikanmu. Bagaimana mungkin aku tolak? Baiklah.
Saudara Lang, empedu ular yang kau berikan padaku sungguh luar biasa. Apa yang terjadi setelah aku makannya? Napas biasa yang sulit dicapai. Titik-titik akupuntur menjadi tidak terhalang. Racun dalam tubuh muncul setiap saat. Semakin lama semakin ringan. Kau menyelamatkanku seperti ini berulang kali. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budimu. Apa yang kau salahkan itu di luar kebiasaanmu. Apakah kau orang yang lupa membalas budi? Aku yang kuo yang salah bicara. Sejujurnya, aku tidak pernah punya teman seumur hidupku. Tidak kusangka setelah malapetaka ini. Aku bisa bertemu denganmu, saudara Lang, sahabat baik dan sejati. Langit sungguh baik padaku. Saudara Lang, bukankah kau ingin berduel denganku? Aku ini bukan siapa-siapa. Awas aku pasti bukan tandinganmu. Karena kau begitu elegan. Maka aku, yang kuo, akan menemanimu sampai akhir. Pedang ini terlalu berat. Apa itu ilmu pedang Quan Shen atau ilmu pedang gadis giok? Semua tidak mempan sama sekali. Hei, hei. 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 Saudara Raja Wali, kau terlahir dengan kekuatan luar biasa. Aku jelas bukan tandinganmu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti senior Dugu, kan? Hei, yang kuo. Bagaimana kau bisa menjadi begitu tidak berguna? Saudara Raja Wali telah lama menemani senior Dugu. Lihatlah dia mematuk dan mundur. Sama-sama ada jurus pendekar di dalamnya. Dugu senior bosan di lembah. Bento adalah lawannya. Jenazah senior Dugu telah tiada. Ilmu silat tak tertandinginya terkubur. Tapi dari saudara Raja Wali, mungkin kau bisa menemukan sedikit warisan ilmu pedang senior yang hebat itu. Maka saudara Raja Wali bisa disebut sebagai guru ilmu silat. Kini saudara Raja Wali berkenan melatih pedangmu tanpa memandang status. Kau malah takut. Hei, apa kau pantas menerima kebaikan saudara Raja Wali? Saudara muda, mari kita lanjutkan latihan pedang. Hahaha, hei. Ya. Hei. Ya, hei. Ya. Baik. Hei. Lang, kau menemaniku berlatih pedang. Sekarang besi hitam misterius di tanganku ini. Pedang berat ini terasa semakin ringan dan mudah digunakan. Dugu menulis, pedang berat tak tajam. Percakapan besar tidak berhasil, 8 kata ini. Sungguh sangat mendalam maknanya. Baik. Semakin sederhana ilmu pedang itu, semakin sulit bagi lawan untuk menahannya. Tepat sekali. Tanpa fondasi yang diletakkan oleh latihan sebelumnya di makam kuno. Bahkan jika hari ini mendapat petualangan besar, tidak akan pernah bisa mencapai situasi ini. Saudara Lang tidak bisa bicara. Hanya memiliki kekuatan melebihi manusia biasa. Lama mengikuti Dugu mencari kekalahan. Sering bertarung dengannya. Aku hanya mengingat beberapa cara untuk maju dan mundur. Tapi itulah alasannya. Terima kasih banyak, Bibi. Tapi Bibi, di mana kau? Bibi. Bibi, kau di sini. Bibi, Jangan mendekat. untuk apa lagi? Saat aku pergi, kau tak juga datang mencariku. Jelas sekali, tak ada tempat untukku di hatimu. Aku tak ingin melihatmu lagi. Bibi, kau salah paham. Aku selalu merindukanmu. Aku terus-menerus mencarimu. Lalu kenapa kau masih di sini? Aku. Tak perlu banyak bicara. Aku benar-benar kecewa padamu. Bibi, jangan pergi. Tak perlu banyak bicara lagi. Semuanya sudah terlambat. Aku takkan melepaskanmu. Aku takkan biarkan Bibi pergi. Kau pikir dengan begini kau bisa menahanku? Bibi. Kemana perginya bibiku?
Pasti dia bersembunyi. Aku harus menemukannya. Saudara Alan, bibiku menghilang. Aku harus menemukannya. Karena dialah orang terpenting dalam hidupku. Saat aku menemukannya nanti, bisakah aku kembali kemari untuk belajar ilmu silat darimu? Ah, Saudara Elang. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi ini, terpaksa tinggalkan semuanya di tengah jalan. Jika aku tak bisa menemukan bibiku, rasanya tak ada lagi. Hasratku untuk mendalami ilmu silat. Apa maumu? Kau ingin aku ikut denganmu? Hei! Tempat ini indah sekali. Hei, kacang merah lahir di selatan. Tak kusangka ada begitu banyak kacang merah. Apa yang kau lakukan, Saudara Diao? Ada apa ini? Wah. Sepanjang hidup Yu Yisheng, tak pernah kalah dari yang lain. Hanya untuk satu kata, cinta. Kalah telak. Siapa lagi pendekar sakti ini? Baik. Heh. Hei, apa ini peninggalan tetua Dugu mencari kekalahan? Hal yang paling kubanggakan dalam hidup adalah aku belum pernah kalah. Maka itu kuganti namaku menjadi mencari kekalahan. Ini bukanlah benar-benar mencari kekalahan. Ini cara untuk membanggakan diri sendiri. Kau sudah tua. Ingatkah saat kau masih muda? Segalanya selalu lucu. Siapa yang tidak pernah kalah? Meski tak terkalahkan, akan dikalahkan oleh waktu juga. Kalah pada dirimu sendiri. Sebenarnya, lebih dari itu bagiku. Aku pernah kalah dalam pada seseorang. Meski aku tidak menyebutnya. Sepanjang sisa hidupku. Wajahnya pun tidak pernah hilang dari pikiranku. Namanya, He Xiang. HM. Hei, hei. Tolong! Tolong! Pendekar, selamatkan aku. Siapa kau? Kau adalah Dugu mencari kekalahan. Kau ingin balas dendam padaku atau bertanding ilmu pedang? Aku ingin memohon bantuanmu. Tolong. Musuh besar membunuh ayahku. Mereka juga ingin membunuhku. Aku benar-benar tak punya jalan lain. Aku mendengar kabar bahwa kaulah yang terkuat di dunia persilatan. Aku ingin memohon padamu. Aku ingin kau melindungiku. Aku bukan pengawal pribadi orang lain. Bagaimana jika aku rela membayar harganya? Jika kau bersedia membantuku, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Lepaskan itu. Lepaskan. Kenakan pakaianmu. Cepat kenakan pakaianmu. Tinggalkan aku di sini. Aku hanya ingin hidup dengan baik. Apa itu tidak boleh? Di mana perempuan itu? Jangan biarkan dia lolos. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Orang yang mengejar aku sudah tiba di sini. Apakah kau ingin mati?
Kalian bukanlah pria sejati. Dasar tong sampah berjalan. Kalian mengotori pedang suci milikku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Pergi saja. Tapi kau sudah menyelamatkan aku. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Wanita memang selalu merepotkan. Cepat pergi. Kau sudah mengikuti begitu lama. Apa maumu sebenarnya? Makanlah buah pir ini. Aku tahu kau tidak ingin aku di dekatmu. Aku mengikutimu hanya untuk membalas budi. Makanlah satu. Ayo. Ini untukmu. Ku kembalikan padamu. Nona, minumlah bersamaku. Hahaha. Ah. Nona, jangan pergi dulu. Nona. Oh, Nona. Siapa kau? Kenapa menghalangiku? Ah. Kenapa kau hancurkan dirimu sendiri? Kenapa kau tahan semua ini? Apakah karena uang? Aku kira kau wanita yang baik. Tak kusangka kau begitu tidak tahu malu. Ayolah. Nona, minumlah bersamaku. Hei. Nona, jangan pergi. Nona. Oh Nona, baiklah. Siapa kau? Kenapa menghalangiku? Arg. Kenapa kau menghancurkan dirimu sendiri? Kenapa kau menahan semua ini? Apa karena uang? Kukira kau wanita baik-baik. Tak kusangka kau begitu tak tahu malu. Nona, Nona. Hei Nona, anggurmu. Oh Nona, anggur yang kau inginkan? Nona, kenapa kendi ini ada padamu? Nona tadi minum menggunakan kendi ini. Tapi dia tak punya uang. Pria ini kebetulan lewat. Menyuruhnya menyanyi satu lagu dan memberinya sekendi anggur. Nona ini sungguh menyedihkan. Dia diganggu tapi tetap melanjutkan bernyanyi. Apa anggur ini begitu penting bagi Nona itu? Aku tahu kau tak ingin melihatku. Tapi aku hanya ingin mengatakan 3 patah kata padamu. Pertama, aku mengikutimu untuk membalas budi. Kedua, aku tak tahan melihatmu tak makan dan tak tidur. Dan yang ketiga? Percaya atau tidak,
Aku bukan wanita tak tahu malu yang kau maksud. Ah, Aku tahu kau adalah wanita terbaik di dunia. Tapi aku takut, aku tak bisa memberimu kebahagiaan. aku tak ingin kebahagiaan. Aku hanya ingin bersamamu. Apa yang sedang kau lakukan? Kau terlihat seperti tidak. Kau sedang melukisku? Aku belajar melukis dari ayahku sejak kecil. Sudah bertahun-tahun aku tidak melukis. Jadi agak kaku. Aku tak tertarik pada pemandangan di sekitar sini. Jadi, aku hanya bisa melukis apa yang kusuka. Ini agak terburu-buru. Gerakan pedangmu terlalu cepat. Bagaimana aku bisa melihat dengan jelas? Ini, ambillah. Baiklah. Akan kuperagakan pedang ini untukmu, pelan-pelan. HMPH. HMPH. Hahaha, kita bertemu lagi. Jenderal Pecundang. Beraninya kau datang lagi. Berpisah 3 hari. Harusnya kau terkesan padaku. 3 hari? Aku khawatir 3 tahun pun takkan cukup. Kejar dia. Kenapa mereka begitu hafal ilmu bela diriku? Dan setiap jurus, mereka tahu cara mematahkannya. Sudah kuduga. Hari ini adalah hari kematianmu. Tak ada tempat untuk lari. Kau pikir bisa membunuhku? Konyol sekali. Ilmu pedang seorang guru besar tidak terletak pada jurusnya, melainkan pada kecepatan. Aku tak tahu kenapa kau begitu hafal semua jurus pedangku. Tapi hafal saja tidak cukup. Harus sempurna. Kau. Sayangnya sekarang kau tak punya kesempatan untuk menyesal. Pergilah ke neraka dan pelajari di sana. Baik. Baik. Dugu. Jangan berani-beraninya kau. Aku akan membunuhnya. Letakkan pedangmu. Letakkan. Hahaha, tak kusangka, pendekar nomor 1 di rimba persilatan. Rela bertekuk lutut demi seorang wanita. Sungguh memesona. Itu kau kan? Kurasa tebakanmu benar. Aku memang bukan wanita baik-baik. Kenapa kau lakukan ini padaku? Mereka bukan tandinganmu. Jadi aku menginginkan ilmu pedangmu. Aku akan membunuhmu. Kehendak langit.
memberiku kesempatan untuk hidup. Aku mulai berlatih ilmu silat dengan kebencian. Kupikir suatu hari nanti, akan kubuat semua yang mengkhianatiku merasakan akibatnya. Ayo. Ah, ah, ah. Xiao Xiang. Xiao Xiang. Kemarilah, minum bersamaku. Halo. Dugu mencari kekalahan. Cepat kemari. Dugu mencari kekalahan. Jadi kau belum mati juga, berikan padaku. Cepat, cepat. Ah. Ah, Sebenarnya kau tak perlu melakukan ini. ini pilihan terakhirku. Boleh aku minta satu hal? Katakan. Jangan lihat aku mati. Beri aku sedikit harga diri di akhir hayatku. Baik. Begitulah akhir ceritanya. Kenapa selalu terasa separuh bagian lainnya tak terucap? Kakak Lang, apa maksudmu bilang wanita tak bisa dipercaya? Lagi-lagi melarangku percaya pada wanita. Begitu? Dengar ya, aku kasih tahu. Bibiku itu tidak seperti wanita kebanyakan. Dia wanita terbaik yang ada di dunia ini. Perempuan terbaik. Nanti setelah aku ketemu bibiku, aku akan bawa dia kemari menemui kakak. Barulah kakak akan mengerti. Kakak Elang, sudah kubilang. Hubunganku dengan bibiku itu benar-benar berbeda. Istimewa. Ya. 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 Aduh. 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 Aku sudah Aku sudah mau Elsa. Aku tak percaya hari ini aku tidak bisa keluar dari sini. Hap. 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 Aha. Ah. Aduh. Hei, berhenti mengukur kalah. Enggak. Aku mengaku kalah, setuju? Baiklah, aku tidak jadi pergi. Ah. Maafkan aku, Bibi. Kakakmu ini tidak berguna. Tidak bisa segera mencarimu saat ini juga. Tapi kau harus percaya padaku. Ketika semua urusan selesai nanti, aku pasti akan mencarimu. Kakak Elang, jangan marah. Aku cuma bercanda. Ayo lanjutkan latihan pedang. Hei. Hei. HM, ho, ho. Ya. Saudara sepupu. Wah, empedu ular lagi. Kakak Elang, kau membantuku dengan empedu ular setiap hari. Ini sangat merepotkan. Kenapa kau tidak ambil satu juga? Baiklah, kuterima dengan senang hati.
Tubuh ular-ular ini terluka oleh cakar tajam. Sepertinya itu pasti dilakukan oleh kakak elang. Tapi ular-ular ini terlihat sangat aneh. Kakak elang, kau pasti sudah terlalu banyak makan pedu dari ular-ular aneh ini. Itulah sebabnya kau begitu kuat. Sepertinya aku juga perlu makan lebih banyak. Ini pantas untukku. Pedang besi hitam di tangannya. Baik. Saudara sepupu. Di luar hujannya sangat deras. Apa kau ingin aku berlatih ilmu silat? Apa ada kejadian aneh? Hei, elang. Mengapa kau membawaku ke sini? Hei, oh. Oh. Kakak elang, apa kau ingin aku berlatih ilmu pedang di sini? Dulu, tiap hujan deras, Dugu berlatih pedang di sini. Pantas saja. Tak kusangka, setelah berlatih di air terjun selama setengah hari. Kekuatan pedangku bisa maju sepesat ini? Kurasa itu karena empedu si ular aneh. Berikutnya si ajaib untuk energi hilang. Sehingga, tanpa kusadari, kekuatan internalku meningkat drastis. Dan saat ini, kekuatan itu, makanya menjadi sedahsyat ini. Saudara Xiao. Kau benar-benar sahabat baikku. Mereka terus memaksaku berlatih. Tak pernah membiarkanku lengah. Ya. Saudara Xiao, hari ini aku belajar banyak di air terjun. Prinsip tusukan lurus, tebasan balik, silang, dan berlebih. Berlatih ilmu pedang dengan cara ini benar-benar tak tertandingi. Sebenarnya, jika pedang digunakan sampai tingkat ini, entah ada ujung tajam atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Jika bukan karena pedang yang lebih berat ini. Pedang besi hitam yang puluhan kali lipat lebih berat. Ilmu pedang ini sama sekali tak bisa digunakan. Pedang biasa, begitu pergelangan tanganku mengibas pelan. Kekuatannya belum keluar sepenuhnya. Bilahnya sudah pasti patah. Sepupu. Dalam beberapa hari lagi, aku khawatir kau bukan lagi tandinganku. Ilmu pedang-pedang berat telah berakhir sampai di sini. Tak perlu berlatih lagi. Iblis pedang telah tiada. Hanya ini ilmu pedang yang bisa diajarkan. Kelak, jika kekuatan internal semakin kuat, gunakanlah pedang kayu layaknya pedang besi. Maka ilmu pedangmu akan sempurna. Hei, jika pendekar senior Dugu tidak meninggalkan pedang berat ini. Jika bukan karena si Raja Wali Besar yang membimbing di sisiku. Juga ambil empedu ular, kekuatanku melonjak drastis. Maka rangkaian ilmu pedang ini akan pernah bisa lagi. Pendekar senior Dugu, dalam kesendiriannya, sendirian mampu memahami misteri dalam pedang ini. Kebijaksanaannya 100 kali lipat lebih hebat dariku. Saat ini, jika bibiku melihat ilmu bela diriku, entah betapa bahagianya dia. Hei, aku tak tahu di mana dia sekarang. Apakah dia juga sedang menatap bulan purnama dan merindukanku? Apakah kamu juga menatap bulan dan merindukanku? Hei. Ah. Lihat si jalang kecil itu. Mengikuti kita sepanjang jalan. Dia belum juga menyerang. Apa kau pikir dia sedang merencanakan siasat keji untuk menyiksa kita? Kau bicara seenaknya. Baik. Naga gadis bukan orang seperti itu. Sejak kapan kau, bajingan, malah membela mereka? Apa kau sudah bersekutu dengannya diam-diam? Kau ini kaki tangannya. Bagus, kau sana mohon padanya. Minta dia ampuni kita berdua. Apa itu mungkin?
Oh, aku mengerti. Pasti begitu rencananya. Apa? Dia ingin ikuti kita kembali ke istana Chongyang. Lalu di depan para kesatria sedunia dan di hadapan kakek guru, dia akan buka aibmu. Mempermalukan aliran Quan Senku. Benar-benar siasat keji yang busuk. Ini semua gara-gara kau. Seorang lelaki harus berani tanggung jawab. Aku, Shen Zhibing, pantang mempermalukan guru. HMPH, bagaimana mungkin kau tidak mempermalukan guru? Saudara Zhao, kembalilah dulu ke Gunung Songnan. Ah! Orang yang ingin dibunuh naga gadis kecil adalah aku. Aku akan temui dia sekarang dan minta maaf. Mohon padanya untuk menghabisiku saja. Dengan begitu dia takkan mengganggumu. Kalau kau mati, si naga gadis kecil pasti takkan lepaskanku. Hei, kembalilah. Apa yang kau lakukan? Kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana aku bisa menjelaskan pada paman guru? Bukan kakak senior ini mau mengecam. Dulunya kau itu bodoh. Sekarang makin tolol setelah mabuk kepayang si penyihir cilik itu. Saudara, pikirkanlah. Kalau sulit, kalian sanggup tanggung bersama? Aku pantang membiarkanmu dalam bahaya sendirian. Apa kita akan kembali ke Gunung Songnan sekarang? Tentu saja tidak bisa kembali. Untuk saat ini kita, satu langkah demi satu langkah dulu. Lihat saja apa yang bisa dia lakukan pada kita. Ah! Tuan Pendekar, silakan lewat sini. Ayo, duduk sini, duduk. Pelayan, hidangkan. Tuan Pendekar, apa yang ingin Anda pesan? Ambil semua menu andalan penginapanmu. Cepat sajikan beberapa saja. Baik, sepoci teh lagi? Baik. Kakak, kita sedang diburu waktu. Apa yang kau lakukan di sini? Otakmu sudah rusak. Kenapa harus makan di penginapan ini? Apa kau sedang buru-buru untuk makan? Aku belum makan sehari semalam. Dengar ya, sebelum perempuan jalang itu menyusul kita, aku ingin jadi setan kenyang dulu. Apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi? Lihat itu. Ah! Guru Kekaisaran Jinlun. Kenapa mereka ada di sini? Mereka mungkin tidak mengenali kita. Jangan bicara, tunggu sampai situasi berubah. Ah! Di mana tuan itu? Guru, baik. Kalian baik-baik saja? Wah, sejak kita berpisah di siang yang dulu, kau tak bersuara? Itu malah membuatku cemas. Aku dan saudaraku sangat merindukanmu. Iya, guru, ada apa denganmu? Lihatlah wajahmu. Guru dan Nimosing dijebak oleh Nimoshu. Diracuni oleh jarum perak jiwa es miliknya. Kini racunnya sudah berhasil dikeluarkan. Maka itu, surat merpatiku panggil kalian ke sini. Iblis pedang itu yang suka senjata rahasia. Lain kali jika kulihat dia, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Menuntaskan amarah untuk guru. Betul. Kita tak perlu mengingat masa lalu lagi. Kita harus segera berangkat menemui pangeran keempat. Baik. Pasti bukan untuk urusan baik. Tak perlu berikan apakah urusan baik atau tidak. Itu bukanlah urusan kita. Cepat pergi. Cepatlah, sebelum mereka menyerahkan kita. Tunggu sebentar. Apa yang barusan kita ucapkan? Aku yakin kalian berdua pasti mendengarnya. Ah! Guru. Dua orang ini adalah pendeta dari sekte Konsen. Ah! Pangeran. Guru. Ah, Tuan Pangeran. Kalau kau bisa membuat sekte Quan Shen tunduk pada Mongolia, itu sebuah keajaiban. Kalian berdua adalah guru pendekar dari sekte Quan Shen. Biku miskin ini ingin mengundang kalian berdua untuk minum teh. Bagaimana? Baiklah guru, kau sangat baik. Baiklah, kami tadinya akan minum teh. Tapi ada urusan, aku dan adik seperguruanku harus bergegas pergi. Silakan duduk. Kedua pendeta tahu ini, siapa nama keluarga kalian? Pendeta muda Zhao Zijing. Adik seperguruanku, Shen Zhibing. Oh, Qiu Chuji dari aliran kalian. Pernah bertamu ke Mongolia. Setelah itu, ia pergi ke barat bersama Genghis Khan, menyebarkan ajaran bersamaku. Aku tidak tahu apakah kalian sempat mengikutinya saat itu. Apakah pendeta muda ini tidak seberuntung itu? Dia sudah. Ah, bagaimana pendapat kalian tentang Pangeran Kubilai Han? Belum pernah bertemu. Pangeran Kubilai Han adalah putra keempat dari Pangeran keempat, Tore. Kebajikan. Semua orang di ketentaraan menyukainya. Aku akan pergi menemuinya. Jika kalian berdua tidak ada halangan.
Bisakah kalian ikut bersamaku? Hei, guru. Kami berdua hanya orang rendahan. Bagaimana mungkin bertemu pangeran keempat? Pangeran keempat adalah orang rimba persilatan. Menghormati orang bijak dan rendah hati. Kalian berdua tidak boleh menghilang begitu saja. Ide bagus. Jadi, bagaimana kalau kami ikut dengan guru? Datanglah. Dia ingin kita menjadikan naga emas sebagai pelindung. Demi menghindari kejaran si Nona naga kecil. Tuan tamu, silakan. Tuan tamu, silakan duduk di sini. Apa kabar, mempelai dari lembah tanpa hati? Guru adalah Nona naga kecil. Kenapa aku tak melihat yang kuo bersamanya? Guru. Meskipun jurus dua Nona naga kecil dan yang kuo sangatlah kuat. Tapi jika bertarung sendirian, jelas bukan tandingan guru. Kenapa kita tak manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan wanita bermarga long ini? Tentu mudah menanganinya sendirian. Tapi kenapa dia berani sesombong ini? Duduk di sini tanpa rasa takut. Jangan-jangan yang kuo sedang bersembunyi dalam kegelapan? Jika kita bergerak gegabah, tepat di depan dua pendekar Tau Kuan Sen ini, itu tidak baik. Tuan tak perlu khawatir soal itu. Hei. Nona naga. Semua kesalahan yang ada hanyalah milik Shibing seorang diri. Nona naga ingin bunuh atau cincang, Sen Shibing tak akan mengeluh. Aku cuma berharap Nona Long bisa lepaskan kakak seperguruanku. Nona naga sungguh merendahkan untuk melakukannya. Jalan yang hina ini akan berakhir dengan sendirinya. Taois berbicara tentang mengolah hati dan memelihara ki. Taois Sen malah berjalan sebaliknya. Mati dengan sengaja. Melanggar Tao Suci Sun King. Guru benar. Taois Sen, apakah kau dan orang ini? Dendam apa yang ditanggung Nona Naga? Harus dibuktikan dengan kematian. Sen Shibing mencari kematiannya sendiri. Mohon jangan berbicara lebih banyak. Taois Sen sering berkata menyelamatkan satu nyawa. Pahala pudu tingkat ke-7. Aku seorang bihu. Bagaimana mungkin tidak menyelamatkan? Nona Naga. Bagaimana dengan yang kuo? Bukankah dia selalu tak terpisahkan darimu? Seharusnya dia bersama Nona Kuo sekarang. Aku tak terkalahkan seumur hidupku. Datang ke dataran tengah. Namun kalah dari Xiaolongnu dan yang kuo satu demi satu. Di bawah kombinasi dua pedang bocah itu. Hari ini dia sendirian. Mengapa aku tidak langsung menembaknya saja? Dia punya bala bantuan yang tiba. Sudah tidak cukup untuk menyelamatkan. Wanita itu mati. Tak ada lagi orang di dunia yang bisa mengendalikanku. Tampaknya hari ini, biu miskin hanya bisa, atas nama Sekte Kuan Sen, untuk menyelesaikan dendam di antara kalian. Tak bisa lagi. Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Kalau kau ingin bertarung, lakukan saja. Biu miskin tidak percaya Nona Naga bisa menang hanya dengan duduk diam. Baik, Nona Naga kecil. Nona Naga kecil. Itukah kau, Nona Naga kecil? Aduh, jika bala bantuannya datang secepat ini, harusnya aku sudah mulai duluan. Tuan Pendekar, silakan keluar dan lihatlah. Itu adalah bendera pangeran. Tuan Pendekar adalah seorang pangeran. Baik. Tampaknya hari ini, aku harus melepaskan Nona Naga kecil. Hei, Nona Naga kecil. Hei. Yo Gotong,
Kakek guru pendekar, sepuh Yao Botong. Ahahaha. Benar-benar kau, Nona naga kecil. Tahukah kau betapa susah payah aku mencarimu? Hei, ada sesuatu yang sedari tadi ingin kutanyakan padamu. Apakah kau sudah menikah sekarang? Pria tua tak tahu malu Gong Sunsi itu? Tidak. Sudah benar kau tidak menikah. Untuk apa menikah dengan pria brengsek seperti dia? Hehe, bagus hehe. Memberi hormat kepada kakek guru pendekar sepuh. Aku sedang bicara dengan Nona naga kecil. Apakah aku mengenalmu? Pergi sana. Baik, Nona naga kecil. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Hei, apa kau sudah menemukan itu? Halo. Kenapa Yao Botong begitu ribut? Kamu Nona naga kecil karena. Hei ha? Bihu ini sungguh ditakdirkan. Bihu Wumua. Aku sangat merindukanmu. Baik-baik. Baik. Wah, kurcaci kecil dari India. Hei, hei, hei. Oh, kurcaci kecil dari India. Kenapa kakimu patah? Keracunan. Kupotong sendiri. Oh, kau sungguh hebat. Kalau begitu kau harus hati-hati dengan tanganmu. Jangan sampai keracunan lagi. Kalau sampai keracunan lagi, itu tidak menyenangkan. Hehehe. Yao Botong baik-baik saja. Kenapa kau ada di kereta pangeran? Bagaimana dengan pangeran? Maksudmu kereta ini? Kucuri dari para biksu. 30 atau 40 mil jauhnya. Di sanalah tenda pangeranmu. Hei hei biksu besar. Jangan bilang aku tidak menganggapmu teman. Aku kasih tahu ya, lebih baik jangan pergi. Memangnya kenapa? Karena pangeranmu sedang marah. Aku takut setelah kau pergi, kepala botakmu tidak terjamin keselamatannya. Kenapa pangeran marah? Hei hei hei, menurutmu kenapa? Bendera pangeran milik tuanmu telah kucuri. Menurutmu bisakah amarahnya reda? Kenapa kau mencuri bendera pangeran? Hei hei, apa kau kenal Guo Jing? Kenal. Hei hei, Nona naga kecil. Ayo ayo duduklah. Jangan sampai kecapean. Hei hei hei. Dia saudara angkatku. Oh, betapa cepatnya waktu lalu. Kami bersaudara sudah 20 tahun tidak bertemu. Jadi aku sangat merindukannya. Kudengar dia bertempur melawan Mongol di kota Xiangyang. Aku hanya ingin mencuri bendera pangeran milikmu. Itu hadiah yang besar kan? Aduh, kota Xiangyang tidak bisa diserang. Bahkan bendera pangeran pun dicuri musuh. Wajah ini sungguh memalukan. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan kembali bendera pangeran. Nona naga kecil, kenapa kau selalu terlihat sangat murung? Apakah suasana hatimu sedang buruk? Halo, kepala botak. Kau bilang kalau berikan bendera pangerannya, akankah dia sedikit lebih bahagia? Yo Botong, kau sungguh kurang ajar. Kau mencuri bendera pangeran. Apa kau tidak takut dipenggal? Ah, anjing kecil siapa yang menggonggong itu? Kau. Kenapa kau marah begitu cepat? Yo Botong. Ayo, bicara terus. Awas, pangeran kecil akan mencabuti janggutmu. Aduh, kau ingin bertarung ya? Aku, Yo Botong, paling suka berkelahi. Hei, ayo kita maju sama. Baiklah, hei, hei. Ho ho. Oh, guru. Hei, guru. Aduh, ayo, ayo. Tidak tahu malu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Kau boleh maju menyerang. Aku selamanya takkan membalas seranganmu. Biku besar. Jangan berani-beraninya kau menyebutku tidak tahu malu. Coba kau pikirkan. Ah, saat biku miskin sedang tidak ada di barak, kau mencuri bendera pangeran. Apakah itu tidak memalukan? Hahaha. Yo Botong. Kau benar-benar tak tahu malu. Hei, hei, biku besar. Apakah kau ini tandinganku? Kita akan tahu setelah saling serang. Kau benar-benar tak tahu malu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Karena tinjuku ini punya harga diri. Kelak, HMPH. Kalau ini menghantam kepalamu, maka tinjuku ini akan bau selama 3,5 tahun. Bau busuk itu tidak akan bisa hilang. Apa pendapatmu, Bihu? Hah? Kalau begitu, tolong kembalikan bendera pangeran itu padaku. Lalu malam dan siangnya, kau curi lagi. Hei, kalau kau masih bisa mencurinya, kau adalah seorang pahlawan besar. Ambil dulu, dan tunggu aku di sini. Hei, hei. Baiklah. Baik. Oh, hahaha. Biku Agung, kalau begitu malam ini, aku datang mencuri bendera pangeran milikmu. Tapi kau harus berjanji satu syarat padaku. Yaitu, kau harus waspada menjaga bendera pangeran MU. Tapi tak peduli kau seberapa waspada terhadapku, akan berhasil. Hahaha, aku takut kau tidak berani datang. Baiklah hahaha. Hei, hei, gadis naga kecil. Bertemu lagi dengan kakek guru MU. Apa kau tidak lihat aku sedang bicara dengan gadis naga kecil? Ah, kalian berdua benar-benar dari Guan Shen. Murid kakek guru sepuh. Benar, kakek guru pendekar sepuh. Cucu murid Shao Zijing. Murid Shen Hibing. Hidung banteng sekte Guan Shen itu semakin kesini semakin buruk. Bahkan murid-muridnya pun begitu busuk. Hei, hei, hei. Semakin parah saja. Baiklah. Gadis naga kecil, apa kau akrab dengannya? Hei gadis naga kecil, apa kau tidak senang di sini? Bagaimana kalau kita pergi bermain ke tempat lain?
Hei, ayo pergi, hehehe. Aku akan mengajakmu mencuri bendera pangeran. Hahaha, hehe. Kakek guru pendekar sepuh. Hei. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau masih ingin bermalam dengannya. Gadis naga kecil Mu dibawa pergi oleh kakek guru pendekar sepuh. Bagus sekali kau. Ayo pergi, jangan bermimpi, ikut aku. Dua pendeta Tao. Guru kekaisaran, biku miskin ini ada urusan yang perlu dibicarakan. Silakan duduk di kedai teh. Hentikan omong kosong. Kami memang sudah ada janji dengan guru kekaisaran. Silakan. Hei. Petugas tamu, apakah kau terlalu lambat menggunakan hidanganmu? Kali ini, kalian berdua telah menyinggung Nona Naga Kecil. Lagi pula, kakek guru buyutmu memiliki hubungan baik dengan Nona Naga Kecil. Kali ini, aku khawatir kalian berdua sudah tamat. Baiklah, meskipun begitu. Bagaimana dengan saudara seperguruan kita? Tentu saja tidak bisa mengalahkan Nona Naga Kecil. Tapi biku miskin ini ingat samar-samar. Sepertinya sang guru pun pernah kalah di tangan Nona Naga Kecil. Ah, benar, adik seperguruan. Apakah dia masih di konferensi pendekar? Kehilangan posisinya sebagai ketua aliansi rimba persilatan? Hehehe. Kombinasi dua pedangnya dengan yang kuo sungguh luar biasa. Tapi sekarang Nona Naga Kecil sendirian. Bhikkhu ini ingin merenggut nyawanya, itu tidak sulit. Guru bercanda. Oh, guru. Bhikkhu ini mengaku. Guru memanglah pendekar rimba persilatan. Kemampuannya bagi gunung dan sungai naga. Tapi saat ini Nona Naga Kecil tidak sendirian. Dia bersama kakek guru pendekar sepuhku, Yo Botong. Kakek guru pendekar sepuh itu meskipun sendirian. Guru, untuk kalian bertarung dengannya. Belum tentu bisa jadi tandingannya. Ditambah dengan seorang Nona Naga Kecil. Guru, kau ini bercanda. Zhao Zijing. Kau mengatakan semua itu untuk meminjam tangan guru untuk menyingkirkan Nona Naga Kecil. Demi menyelamatkan kalian berdua. Pangeran juga bercanda. Bhikkhu ini hanya mengatakan kebenaran. Semua orang di dunia ini tahu. Guru telah dikalahkan oleh Nona Naga Kecil. Itu adalah hal yang terkenal di seluruh rimba persilatan. Bhikkhu ini telah berlatih selama puluhan tahun. Bukan karena kalian. Aku akan tersulut oleh 1-2 kalimat. Tidak sulit bagi Nona Naga Kecil untuk merenggut nyawamu. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua ikuti Bhikkhu ini. Aku bisa melindungi kalian dengan baik. Hehe, terima kasih, guru. Zhen Zibing tidak takut mati. Tidak perlu perlindungan. Kalau begitu, Bhikkhu miskin mohon diri. Tolong. Ini. Kau sudah gila? Guru, tunggu. Hei, guru, jangan pergi. Guru, adik seperguruanku ini agak bodoh. Ucapannya jangan dihitung. Guru, kami berdua bersaudara baru tiba di sini. Belum kenal medan. Kami butuh bantuan guru, apalagi. Katanya pangeran keempat Mongol ada di sisi guru. Mohon guru merekomendasikan kami. Baiklah. Urusan di atas dunia ini hanyalah soal gunung tak berputar dan air tak berbalik. Siapa tahu Bhikkhu miskin di kemudian hari akan memiliki urusan yang perlu merepotkan kalian. Guru, jangan khawatir. Guru, kapanpun memberi perintah, kami berdua akan mengerahkan segenap tenaga. Baiklah. Hei, baik. Hei. Bendera pangeran bisa hilang dan bisa direbut kembali. Itu semua berkat kekuatan guru kekaisaran. Harus dicatat sebagai jasa besar. Pangeran sangat dihormati. Jasa apa yang dimiliki Bhikkhu miskin ini? Bendera pangeran adalah bendera pasukan Mongolku. Jika jatuh ke tangan Kuo Jing, bukan saja pasukan Mongol kehilangan wibawa militernya. Bahkan pangeran kecil ini pun akan kehilangan muka. Guru kekaisaran, kau sungguh tangan kanan pangeran Xiao. Terima kasih atas pujiannya. Bhikkhu miskin memperkenalkan 2 orang tercerahkan pada pangeran. Ini adalah generasi ketiga sekte Quanzhen. Murid kepala, pendeta Tao Zhen Zibing, pendeta Zhen. Kepala sekte Quanzhen di masa depan. Posisi guru sesepuh akan menjadi miliknya. Pendeta Zhen, salam hormat. Ini pendeta Tao Zhao Zijing. Ahli dalam mengajar. Mereka sangatlah berbakat. Pendeta Tao Zhao, Anda terlalu sopan. Pangeran, Anda terlalu sopan. Bhikkhu miskin ini merasa sangat malu. Hahaha, pendeta Tao Zhao benar-benar terlalu sopan. Pangeran kami selalu haus akan talenta.
jika bisa mendapatkan bantuan kalian berdua. Menurutku, penyatuan sudah di depan mata. Maka, sekte Wansen kami adalah perguruan termasyhur dan terhormat. Pria yang setia pada negara. Bagaimana mungkin bisa berlindung di bawah suku asing? Menyerbu tanah air sendiri. Membunuh rakyat sendiri. Guru. Aku, adik seperguruanku ini. Dia biasanya orangnya kasar. Pecandu arak. Begitu dia minum, dia mulai bicara yang bukan-bukan. Aku pun tak tahu apa yang dia omongkan. Tuan Wang, sejumlah besar. Aku tidak akan memperhitungkan orang seperti itu. Maafkan kami, maafkan kami. Kalian berdua pendeta terlalu sungguh-sungguh. Hari ini kita hanya bicara tentang Angin dan Ulang. Bukan bicara soal perang. Aku bersulang untuk kalian berdua, oke? Pangeran dan adik seperguruan, cepatlah. Baiklah. Hei, hei, hei. Ya. Oh, kau masih marah? Apa yang kau lakukan tadi? Beliau adalah Pangeran Kublai Han. Pangeran dari Mongo. Statusnya sangat mulia. Mereka menyambut kita dengan hangat. Kau malah tidak menghargainya. Dan bersikap kasar padanya. Hercules tahu sesuatu. Untunglah sang pangeran berhati lapang. Kalau tidak, alam pasti sudah melilit tanah. Kau tahu? Zhao Zijing, kau adalah murid generasi ketiga sekte Guanzhen. Sekarang kau malah menjilat pada Mongo. Kau benar-benar ingin membawa kehormatan untuk sekte Guanzhen? Hah, kau, bajingan, Shen Zhibing. Aku belum menunjuk batang hidungmu saja kau sudah berani. Kau adalah sampah dari sekte Guanzhen kami. Akan kuberitahu kau sesuatu. Hanya karena kau memperkosa gadis naga kecil. Kalau sampai para paman guru dan bibi guru tahu, kau tahu apa yang akan terjadi padamu? Mereka akan, lihat ini, lihatlah sendiri. Cemas, ya? Marah, ya? Kau benar juga, sebenarnya. Sebenarnya, sampai saat ini juga. Aku harus kembali ke Gunung Zhongnan untuk minta maaf. Apa kau sudah gila? Otakmu diinjak keledai? Kau mohon hukuman apa ini? Daripada setiap hari dihantui rasa bersalah, lebih baik mengaku semua kesalahanmu pada guru. Menunggu hukuman darinya. Tidak ada hukuman lain. Hukumannya adalah hukuman mati. Manusia pada akhirnya akan mati. Kakak seperguruan Zhao. Sekarang bangsa Mongol menyerbu tanah air kita. Membantai rakyat kita. Dan kau malah berlindung di sini bersama mereka. Tidakkah kau merasa malu? Kakak Zhao, bertobatlah selagi bisa. Kembalilah ke Gunung Zhongnan bersamaku. Pulanglah, cepat kau pulang. Bagaimana bisa kau menjawabnya? Hanya penyihir kecil yang kau bawa itu. Mereka menguntit kita sepanjang hari. Percaya atau tidak, kita baru saja keluar dari tenda besar. Begitu keluar, dia akan langsung menyerang dan membunuh kita. Camp Mongol ini yang paling aman. Di sini ada guru kekaisaran roda emas yang melindungi. Terkutuk. Kau dan aku adalah murid sekte Guanzhen. Sekte Guanzhen kita adalah aliran murni dari daratan tengah. Bagaimana mungkin kita berlindung pada bangsa asing? Bagaimana bisa begitu? Bagaimana ini bisa disebut berlindung? Paling-paling ini hanya saling memanfaatkan. Mengerti? Mengertikah kau niat baik kakak seperguruanmu ini? Jadi hanya karena bisa saling memanfaatkan, begitu? Kalau begitu aku tidak akan memaksa. Kakak Zhao, kau pikirkan sendiri baik-baik. Ini. Dua pendekar, mohon tunggu sebentar. Oh, tidak. Dua pendekar. Guru kekaisaran roda emas meminta kalian datang. Baik. Ada satu hal terakhir. Pergi atau tidak? Pergi. Jelas akan pergi. Tapi lihatlah, hari sudah semakin malam. Istirahatlah dulu malam. Istirahatlah semalam saja. Besok pagi kita pasti berangkat ya? HMPH. Hei. Hahaha. Apa kiranya wejangan dari Tuan Pendeta? Kalian langsung akrab saat bertemu. Hahaha. Sebenarnya banyak yang ingin kukatakan padamu. Tapi adik seperguruanmu itu, dia. Tuan Pendeta, jangan berselisih dengannya. Adik seperguruanku? Dia itu agak keperempuan-perempuanan. Sedikit berpikiran sempit. Harap Tuan relakan dan maafkan. HMPH. Tak pandang muka biksu, tapi Buddha. HMPH. Pendeta Zhao memang berpandangan jauh ke depan. Tidak seperti adik seperguruanmu itu. Haha. Hei. Hei. Hahaha. Tuan Pendeta, terima kasih. Pendeta Zhao. Bihu miskin ini semalam mengamati langit. Bintang biduk bergerak ke selatan. Ini pertanda bahwa energi Wangsa Song selatan telah habis. Ini adalah kehendak langit. Tak bisa diubah. Engkau lihatlah. Para kesatria Mongol kami ini, bagaikan bintang gemintang di langit. Menutupi seluruh muka bumi.
Kesatria Mongol akan kuasai dataran tengah. Pendeta Zhao. Kami hormat padamu, kesatria bijak. Maka, ada satu hal yang ingin kudiskusikan dengan Pendeta Zhao. Apa pendapat guru? Biku miskin ini akan mendengarkan sepenuhnya. Aliranmu bisa mencapai posisinya saat ini di rimba persilatan. Itu tidaklah mudah. Namun, aku mendapati, gurumu semakin lama semakin bingung. Bagaimana mungkin posisi ketua aliran bisa diubah dan diserahkan pada Shen Xibing? Guru tidak tahu sesuatu? Adik Shen menang hati guru besar di sekte. Aku pun tak bisa berkata apa-apa. Pendeta tahu. Kau tak bisa berkata begitu. Posisi ketua aliran. Tanggung jawabnya berat. Bagaimana bisa kau serahkan pada orang yang tak becus? Baiklah. Ya, ini semua tidak ada urusannya denganku. Tak ada urusannya denganku siapa yang jadi ketua. Biku miskin ini langsung cocok denganmu. Itulah sebabnya aku membantumu. Jika guru bisa membantuku, Akan kuingat dengan tulus. Dan suatu hari nanti pasti kubalas. janji seorang ksatria. Bahkan 1000 kuda pun takkan bisa mengejarnya kembali. Baiklah. Pendeta Zhao, Aku akan mengaturnya dengan baik. membuatmu menjadi guru besar dalam waktu setengah tahun. Setengah tahun? Setengah tahun? Bagaimana mungkin, guru kekaisaran? Kau tak percaya padaku, biku miskin ini? Percaya, percaya, percaya. Tapi apa langkah konkret guru kekaisaran? Baik, pertama, apa langkah pertamanya? Mintalah semua orang di aliranmu untuk mendukungmu. Pendeta Zhao. Di sekte Quanshen MU. Siapakah orang dengan senioritas tertinggi? Senioritas tertinggi. Tak ada yang lebih hebat dari kakek guru yang curi bendera. Si bocah tua Yo Botong. Paman guru Yo. Jadi, Selama kau mendapat dukungan Yo Botong, maka posisi guru besar akan menjadi milikmu. Itu benar. Paman guru Yo itu adalah saudara seperguruan dari almarhum pendekar leluhur Wang Chongyang. Jika dia yang angkat bicara, adakah yang berani membantah? hanya saja dengan sifat paman guru Yo, yang suka tertawa dan mengumpat senaknya. Mana mungkin dia membantuku? HMPH. Pendekar Sao, jangan lupa. Malam ini Yo Botong akan datang mencuri bendera pangeran. Lalu kenapa? Aku sudah menyembunyikan bendera pangeran di tempat yang sangat rahasia. Kalau Yo Botong ingin mencuri bendera pangeran malam ini, kecuali aku yang memberinya petunjuk. Ku beritahu paman guru di mana bendera pangeran ku sembunyikan. Maka paman guru pasti akan sangat gembira. Jadi begitu caranya. Guru pertama, bukankah kau sudah kalah taruhan? Pendekar Tao. Meskipun biku miskin ini adalah guru kekaisaran Mongol, Aku paham pepatah rimba persilatan kalian. guru pertama begitu baik. Bagaimana Xi Jing bisa membalas budinya? Pendekar Tao. Kau sudah mendapat dukungan Yo Botong. Ditambah lagi dengan rencana dari biku miskin ini. Puluhan ribu murid di sekte Quanshen Pasti akan patuh kepadamu. Guru pertama, hentikan. Tetap saja kalimatku yang tadi, aku Zhao Xi Jing. Jika rencana ini berhasil, di masa depan, apapun perintah guru besar Daping, aku, Zhao Xi Jing, bersumpah akan mematuhinya. Sudah sepakat. Hahaha. Hei, menantu Lang. Kau duduk diam saja dari tadi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau tidak bosan? Aku malah yang bosan di sini. Lebih baik aku pergi saja. Kalau tidak, aku takut tidak bisa menyusul mereka berdua. Baik. Apa itu dua pendeta Taois kecil berhidung sapi itu? Kenapa kau mengikuti mereka setiap hari? Apa mereka menyinggungmu? Ahahaha. Nona Naga, jangan lakukan ini. Mari kita bicara baik-baik. Kenapa matamu tiba-tiba memerah? Apa Nona Naga kecil bisa diajak bicara baik-baik? Pasti karena mereka berdua. Jangan khawatir, pendeta Taois berhidung sapi itu mengganggumu. Jika mereka berani menyinggungmu lagi, Aku akan langsung menghunus pedang. Membunuh mereka semua. meskipun aku adalah kakek guru pendekar sepuh mereka. Hei, tapi tidak apa-apa. Aku bisa pura-pura tidak tahu. Akan kubunuh mereka asal kau senang.
Jadi, apa gunanya membunuh mereka? Itu sudah menjadi kenyataan. Tidak mengubah apapun. Kau tidak ingin membunuh mereka? Lalu kenapa kau mengikuti mereka setiap hari? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aduh, Nona naga kecil. Kau benar-benar. Kupikir aku yang sedang bingung. Tapi tak kusangka kau lebih bingung dariku. Jika kau terus mengikuti mereka berdua, apakah itu akan menemanimu seumur hidup? Nona naga kecil. Tidak apa-apa jika kau bingung. Tetaplah bingung dan berbahagialah. Tapi orang yang bingung sepertimu sama sekali tidak bahagia. Aku khawatir hidupmu tidak berarti. Baiklah. Aku tidak tahu apa artinya aku hidup. Oh, berikutnya. Bagaimana kalau kau ikut aku mencuri bendera pangeran? Mencuri bendera pangeran itu menyenangkan. Menurutmu, akankah biksu bau itu menaruh? Di mana bendera pangeran disembunyikan? Pasti tidak mudah. Nona naga kecil, apakah kau mau keluar dengan hal itu? Di mana bendera pangeran disembunyikan? Hal-hal yang penuh intrik ini. Kau bertanya padaku, percuma saja. Baiklah. Ini bukanlah intrik. Ini soal kita berdua adu kecerdasan. Andai saja si Guangrong kecil ada di sini, dia pasti akan membantuku menekan satu. Cara yang bagus untuk mencuri pil ekstasi hehehe. Baiklah. Hei, Hei, Nona naga kecil. Sudah mulai malam. Sudah, ayo. Hei, aku tetap tidak akan pergi. Aduh, apa yang ingin kau lakukan? Bukankah sudah kubilang padamu? Kau harus bahagia. Mencuri bendera pangeran. Kekhawatiran pun hilang. percayalah padaku kali ini ya. Tapi aku belum menemukan jawabannya. Kalau belum ketemu, ya sudah, jangan dipikirkan. Aku, Yo Botong, sudah setua ini. Bukankah jauh lebih banyak hal yang tak bisa kupahami? Tapi aku tahu. Kau tetap harus bahagia ya. Jangan pernah menyimpan hal-hal yang tidak membahagiakan itu di dalam hati. Kau mau terus-terusan tak bahagia sepanjang hari? Betapa tidak nyamannya itu. Kau akan tetap tidak bahagia. Iya. Hei, tentu saja ada. Hei, tapi ya begitu saja. Sudah, lupakan saja dia. Karena selama masih ada kesenangan. Ya sudah, itu menyenangkan. Aku bisa singkirkan semua hal-hal bahagia dan tinggalkan begitu saja. Aduh, gadis naga kecil. Kau harus bahagia, tahu? Jangan terlalu banyak berpikir. Lepas sepatumu, ayo. Tuan tamu. Hei, ada apa? Ah, tuan tamu. Seorang pendeta tahu di luar memintaku memberikan surat ini padamu. Ah, untukku? Aneh sekali. Hamba pamit. Ah, pergilah. Hei. Baiklah. Hei. Baik, kakek guru pendekar sepuh ini. Licik sekali. Cicit murid Sao Sijing. Memberi hormat pada kakek guru. Di tengah malam begini, aku sudah sangat ngantuk. Aku butuh istirahat yang cukup. Kenapa kau tidak tahu cara menghormati orang tua? Ini salah murid. Tapi begini masalahnya. Cicit murid tahu kalau kakek guru dan guru kekaisaran Jinlun bertaruh mencuri bendera pangeran. Cicit murid sudah menanggung banyak kesulitan. Mempertaruhkan nyawa. Menyusup ke perkemahan orang Mongol. Aku sudah mencari tahu untuk kakek guru pendekar sepuh tempat persembunyian bendera pangeran ini. Cicit murid datang untuk memberitahu kakek guru. Jangan banyak omong, bocah. Kakek guru pendekar sepuh. Hahaha. Kakek guru pendekar sepuh. Apa kau menggigitku? Jangan semburkan ludahmu padaku. Menjijikan. Kakek guru pendekar sepuh. Bihu miskin sudah meminta maaf padamu. Apa maksudmu, kakek guru pendekar sepuh? Menurutmu? Kalau kau beritahu aku di mana bendera pangeran disembunyikan, maka dengan mudah aku bisa. Kau menemukan bendera pangeran itu? Apa gunanya hal itu? Kakek guru pendekar sepuh. Cucumu ini sangat mengkhawatirkanmu. Kakek guru pendekar sepuh adalah pendekar nomor 1 di dunia. Tentu saja bukan apa-apa untuk menemukan bendera pangeran. Tapi dia mungkin sedang mencari bendera pangeran di sini. Kalau ternyata kakek guru pendekar sepuh tidak menemukannya, sungguh memalukan. Sedikit memalukan. Ya, tidak bagus. Apakah pedangmu bagus? Siapa aku ini? Kakek guru pendekar sepuhmu. Kakek guru, kan? Ya. Aku, Yo Botong. Toh bisa kecolongan olehmu, bukan? Apa bisa kecolongan? Pedang itu tak kenal ampun, kakek guru. Hei, tangan. Apa yang kau lakukan dengan barangku? Hei, guru. Kau masih selucu itu. Bocah, jangan bercanda. Berhenti meledekku. Aku serius. Berdasarkan penyelidikan muridku, kakek guru mengetahui. Guru kekaisaran Jinlun itu menyembunyikan bendera pangeran di sebuah lokasi yang sangat rahasia. Kau ingin tahu? Tentu saja semakin rahasia, semakin seru. Bagaimana menurutmu?
Dia menyembunyikannya begitu rapat. Semakin seru bagiku untuk menemukannya. Jadi aku memperingatkanmu. Tolong jangan beritahu aku. Kalau tidak, kepalamu akan seperti miliknya. 2, 4, 8, 16. Aku tidak tahu berapa banyak. Hancurkan kau berkeping-keping. Waktunya tidak banyak. Pergi cari bendera pangeran. Kakek guru pendekar sepuh. Ah. Hei heyo. Ah hei hei. Baik. Kakek guru pendekar sepuh. Guru pendekar sepuh, guru pendekar sepuh. Tidak, kakak sudah katakan padamu. Jangan biarkan kau bicara. Pergi, 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 pergi. Aku mengerti. Aku mengerti. HMPH. Apa yang akan kau katakan? Paman guru, hamba tidak bisa bicara. Katakan apa yang kusuruh. Kakek guru pendekar sepuh. Sebenarnya tidak ada bendera pangeran sama sekali di tenda ini. Wah, apa yang harus dikatakan? Apa yang seharusnya dikatakan adalah omong. Kau tidak mengizinkanku mengatakannya. Kau suka sekali membantah, ya? Lihat mulutku menggelinding. Oh, ya ampun. Paman guru, tunggu aku. Aduh, ini benar-benar aneh. Aku tak melihat bendera pangeran di seluruh camp. Kemana perginya? Kemana perginya? Kemana perginya? Kemana perginya? Apa yang kau lakukan? Hei, hei, pergi, pergi, pergi. Jangan sentuh aku. Hei, kau masih menyentuh. Kau benar-benar menyebalkan. Kalau tidak berhenti, aku akan pukul kau. Baik, baik, jangan sentuh, jangan sentuh. Aku sudah bilang beberapa kali padamu. Jangan bilang padaku untuk terakhir kalinya. Kau dengar itu? Jangan bilang, jangan bilang, jangan bilang. Aduh, baiklah biksu busuk. Menyembunyikan rahasia sebesar itu. Baiklah, kalau begitu akan kubakar barakmu. Bahkan bendera pangeranmu akan ikut kubakar. Tidak. Kakek guru pendekar sepuh tidak bisa membakar. Tidak bisa membakarnya? Kenapa tidak bisa? Oh. Hei, hei, hei. Kakek guru pendekar sepuh, kecilkan suaramu. Apa kau bersekongkol dengan orang-orang Mongol itu? Apakah kau sengaja mengacau-cauku? Sama sekali bukan. Wah, oh. SSD. Hei, hei, hei. Kakek guru pendekar sepuh, hei. SSD. Kakek guru pendekar sepuh. Muridmu ini mempertaruhkan nyawa. Mencari tahu sebuah rahasia besar untukmu. Jilun, guru kaisar. Bihu kejam itu. Dia menanam bahan peledak puluhan ribu kati di sini. Berjaga-jaga kalau kau menyalakan api. Kalau tidak kau nyalakan, tidak apa-apa. Begitu tersulut, duar. Tulang pun tak bersisa. Daging beterbangan. Hei, wah. Tadi aku hampir mati ketakutan. Wah, salut hormat. Omong-omong. Kalimat ini yang paling ampuh, kan? Hehe. Bihu busuk. Beraninya kau sejahat ini. Aku hampir saja kena perangkapmu. Tenang, tenang, tenang dulu. Hei, guru, tenangkan dirimu. Muridmu ini berpikir begini. Si naga emas, guru kekaisaran, tidak bermurah hati. Kita juga boleh berlaku tidak adil, bukan? Untuk apa pakai alasan dengannya? Ayo, aku akan membantumu mencuri bendera pangeran. Ayo, ayo, ayo. Bisakah? Aku harus gambar bendera pangeran sendiri agar menang. Karena kakek guru pendekar, sepuh tidak suka bicara terus terang. Lebih baik aku bantu secara diam-diam saja. Kakek. Wah, kakek guru pendekar sepuh. Itu sangat luar biasa. Hei, sini. Hei. Wah, kok bendera kecil jadi seberat ini? Hei, ayo semangat. Hei, duduk. Mohon, jangan sentuh aku lagi. Apa ini yang terbaik? Hei, duduk. Kau suruh aku duduk, aku malah tidak mau duduk. Baik, jangan duduk. Benarkah begitu? Kakek guru pendekar sepuh. Karena kakek bertekad mencari bendera pangeran sendiri. Murid merasa tidak pantas untuk mengganggu. Murid mohon diri. Kenapa pergi? Ya. Murid punya urusan sendiri. Aku akan melakukan sesuatu di gunung sebelah sana. Kakek guru, jika kakek tak bisa menemukan bendera pangeran, ingatlah untuk cari muridmu. Hahaha, pergilah, selamat tinggal. Aku akan mencuri bendera pangeran. Nanti kita lihat siapa yang bisa menemukannya. Lihat siapa yang bisa menemukannya. Masih mau membohongiku? Baiklah, kalau begitu aku yang akan menjauh untuk mendekat. Hehe, kakek guru pendekar sepuh, jangan pergi mencuri bendera pangeran. Aku yang akan mencurinya. Nanti aku yang akan melihat bendera pangeran itu, membawanya kembali ke Gunung Songnan dan memamerkannya. Sembunyikan itu.
Di dalam gua di antara dua pohon elm besar? Kenapa tidak kelihatan? Hei, yang ini sepertinya. Hei, hei. Sebuah gua di antara dua pohon elm besar. Ah, bocah ini. Gua sebesar ini saja tidak kelihatan. Hiu Chuji, berapa banyak untungan yang kau terima? Sampai-sampai menerima murid seperti ini. Hei bendera pangeran, aku datang haha. Oh ho 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 ho. Ho 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 ho. Hahaha. Dia mencuri bendera pangeran. Jasa pembimbingku tentu saja tak terpisahkan. Apalagi aku menghentikannya dari membuat api. Dia mengira aku benar-benar telah menyelamatkan nyawanya. Ini lebih baik dari rencana guru kekaisaran. Hah? Ahu. Bendera, di mana kau? Hei bendera pangeran, Di mana kau? hei bendera pangeran. Wow, bendera pangeran. Aku melalui banyak kesulitan. Akhirnya menemukanmu. Hehe bihu bau. Kali ini kau harus mengaku kalah. Wow ah woho. Apa-apaan yang menggigitku? Terjadi sesuatu yang buruk. Tolong. Tolong. Gagak gagak. Apa yang terjadi pada kakek guru pendekar sepuh? Tolong. Ada, Tolong. Wow. bukankah kau pendekar pedang rajaki? Ada apa ini? Aku digigit laba-laba. Sakit, sakit sekali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Guru kekaisaran, kakek guru pendekar sepuhku. Hehe. Apakah Yo Botong dan Wang Qi yang mencurinya? Taruhan hari ini ada di tanganmu. Ataukah bihu miskin yang menang? Hei hei hei. Tak kusangka, aku yang namanya Yo Botong akan kalah darimu. Kurasa nyawaku tak tertolong hari ini. Biksu tua bau tanah, aku mau tanya kau. Apa sih sebenarnya laba-laba berbisamu itu? Kenapa bisanya begitu mematikan? Yo Botong. Hari ini kau akan mati. Biku miskin ini akan membuatmu mengerti sebelum mati. Laba-laba salju pelangi hidup di tepi perahu. Puncak gunung salju. Itu salah satu dari 3 racun mematikan di dunia. Ia suka menghisap darah manusia. Setelah kenyang menghisap, ia akan mengalirkan racun darahnya ke dalam tubuhmu. Kau pasti mati. Meski ilmu silatmu sangat tinggi, kau tak akan hidup lebih dari 1/4 jam. Hei hei hei. Biksu busuk, kau jauh lebih keji dari yang kukira. Tak tahu malu dan menjijikkan. Ternyata guru kekaisaran menyuruhku menipunya masuk gua. Tapi dia malah menaruh racun di gua dan membunuhnya. Kita sudah ada kesepakatan. Kita sudah sepakat. Tapi sekarang, di depan si bocah tua ini, hentikan sandiwaramu. Ah, ini. Hei, kakek guru pendekar sepuh, sama sekali tak ada yang seperti itu. Aku benar-benar mengira itu Wang Qi. Aku sama sekali tak tahu itu laba-laba berbisa. Kaulah yang membuatku jadi seperti ini. Akan kuhajar kau. Aku akan laporkan pada Qiu Chuji. Biar dia menebasmu dengan pedang. Ah, bagus. Bagus. Itu benar-benar bukan urusanku, kakek guru pendekar sepuh. Kakek guru pendekar sepuh. Yo Botong. Pendeta Zhao ini sangat hebat. Aku sudah melapor pada Han. Menunjuknya sebagai ketua sesepuh sekte Quanzhen. Tidak. Ah, iya. Tak disangka, sebelum Yo Botong tua ini mati, aku baru mengerti apa itu yang disebut serupa tapi tak sama. Hahaha, kalian berdua memang pasangan bajingan brengsek. Yo Botong, jangan banyak omong saat kau mati nanti. Sekarang bihu miskin ini akan mengirimmu ke alam baka. Aduh, ya. Gadis naga kecil. Hei. Kalau tak bisa kalahkan orang, kau main racun dan celakai orang. Apa pantas disebut generasi pendekar ulung? Cepat berikan penawarnya. Gadis naga kecil, Yo Botong sudah mati. Sekarang bihu miskin ini akan mengirimmu menemaninya. Ah, Heh.
Yo Botong, tak kusangka setelah kau mati. Guru ini masih saja menderita. Ah, setan apa yang menggigitku? Sakit sekali. Yo Botong, kau belum mati? Ah, tampaknya sudah mati. Tapi tanpa sengaja hidup kembali. Ah, entah sudah mati atau belum. Masih kurang, gadis naga kecil. Baik. Guru Kesatinu adalah, aku tak bisa mengalahkannya sendirian. Aku akan mengambilnya dulu untukmu. Baik, baik, baik. Oh, Hei, Tuan. Hei, Tuan. Hei, bagaimana keadaannya? bagaimana luka kakek guru pendekar sepuhku? Jangan khawatir, Yo Botong telah diracuni. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan nyawanya. Ah, kita tunggu saja di luar sampai napasnya habis. Lalu kau masuk dan urus jenazah kakek guru pendekar sepuhmu. HMPH, Tuan. Bagaimana dengan si penyihir cilik itu? Soal si gadis naga kecil. Lagi pula, Yang Kuo sedang tidak di sisinya. Setelah Yo Botong mati, aku akan menjemputnya lagi. Jangan khawatir. Kau! Sudah jelas. Oh, Tuan. Ini benar-benar berbeda dari yang awalnya kupikirkan. Jika kakek guru pendekar sepuhku wafat secara tidak sengaja, Itu tidak masalah. bagaimana jika dia tidak mati? Itu masalah besar. Jangan khawatir,